sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, mata pelajaran ini dikhususkan untuk kelas atau fase C, yaitu 5 dan 6. Apa? Kelas 5 dan 6. Adapun capaian pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar berpikir komputasional dan memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, dalam mata pelajaran ini, capaian kita atau tujuan yang harus kita capai dalam mata pelajaran ini, bagaimana nanti caranya kita berpikir seperti komputer. Seperti komputer, yaitu memecahkan masalah yang besar dia menjadi masalah yang kecil dengan membagi-bagi masalah besar menjadi bagian yang kecil agar mudah mendapatkan solusi atau keputusan. Adapun tujuan pembelajaran kita ada 3. 1. Apa? Mendefinisikan apa itu berpikir komputasional dan mengapa itu penting. 2. Menjelaskan konsep dekomposisi sebagai cara memecah masalah. 3. Mempraktikkan dekomposisi melalui kegiatan sederhana. Nah, pertama nanti kita harus tahu apa itu berpikir komputasional dan mengapa itu penting. Kemudian yang kedua, kita tahu konsep dekomposisi dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, setelah kita tahu mengapa itu penting, konsepnya dekomposisi, kemudian kita bisa mempraktikkan dekomposisi melalui kegiatan sederhana. Nanti ada gamesnya. Bu Guru mau bertanya dulu, siapa yang tadi subuh bangun? Subuh? Angkat tangan. Oke, yang mandi subuh atau pagi? Yang sholat subuh? Oke, sholat semua ya. Setelah itu, yang sarapan pagi? Oke. Kemudian apa lagi? Pergi sekolah. Nah, jadi semua kegiatan itu kita lakukan terus menerus. Pasti terus menerus. Ada yang bangun subuh, habis itu mandi, baju, ke sekolah, nanti pulang sekolah. Apa habis pulang sekolah? Istirahat, sholat, makan. Nah, begitu terus sampai pagi kembali. Apa itu berpikir komputasional? Coba bacakan. Berpikir komputasional apa itu? Belajar berpikir untuk memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola sehingga dan begitu pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih mudah. Oke, menjadi lebih mudah. Nah, berpikir komputasional intinya itu bagaimana caranya kita bisa berpikir seperti komputer dengan memecahkan masalah besar menjadi sebuah masalah yang lebih sederhana dan mudah. Nah, contoh kita membuat resep jus alpukat. Kalau kita membuat secara runtut, secara sistematis, tidak ada langkah-langkah yang dilangkahi atau ketinggalan. Misalnya membuat resep jus alpukat, apa saja pertama yang disiapkan? Buahnya. Buah apa? Bukan. Blender, alat blender. Apa lagi? Gula, gelas, susu gelas, sendok, es batu, tidak ketinggalan. Setelah siap bahannya apa lagi? Kupas alpukatnya. Dicuci, masukkan blender, potong-potong masukkan blender. Apa lagi? Buang bijinya. Terus apa lagi? Masukkan susu, ya. Blender, masukkan esnya jangan lupa. Nah, itu caranya. Salah satu cara kita berpikir komputasional. Kita berusaha memecahkan masalah besar menjadi masalah yang kecil. Oke, ada 4 prinsip utama dalam berpikir komputasional. 1. Dekomposisi atau decomposition. Bahasa Inggrisnya ya. Apa artinya? Pemecahan masalah. Yang kedua, penggunaan pola. Apa bahasa Inggrisnya? Recognition. Artinya? Mencari kesalahan.
Dirancang dulu bagaimana seharusnya jalurnya mau kemana, Riko. Oke, dihitung dulu berapa yang ada. Dihitung dulu polanya berapa yang ada. Ya. Nah, kerjasama ya. Sekarang kita akan menguji apakah betul dengan cara seperti ini kelompok 2 dia bisa menemukan robot Gio. Silakan 2 orang maju ke depan. Kita praktekkan dulu. Ada yang jadi Gio, ada yang jadi Riko. Oke. Kemana? Kalau ke kanan. Nah, misalnya begini. Riko di situ, Gio di situ. Oke. Sudah betul lihat turun. Oke. Apa lagi? Terus? Oke. Depan. Oke, belok. Oke. Sampai ya, jadi betul ya. Jadi dia bisa menemukan robot Riko. Robot Gio. Oke, silakan kelompok 1. 3 orang lagi, siapa jadi Riko, siapa jadi Gio? Siapa ya, Maraka? Misalnya nih Gio lagi main games ya. Terus Riko ini robot yang sama Gio. Oke, silakan mau kemana Riko? Oke, cepat ya. Mantap, bagus. Berarti di sini sudah paham. Ini ada 2 hasilnya. Kira-kira sama tidak makanya? Sama. Oke. Sebenarnya bisa loh 3. Ke sini, ini. Atau ini. 3 kan? Ini juga. Nah, tapi kan sesuai dengan polanya, sesuai dengan ini. Tanda panahnya ya. Oke. Bagus semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu salah satu contoh dalam permainan games. Jadi dalam komputasional ini kita bisa pakai 2 cara, pakai unplug atau non unplug. Yaitu pakai layar kalau misalnya ada komputer main games, atau tanpa komputer. Kayak tadi, kalau dicontohkan sama temannya, siapa yang jadi robot, siapa yang jadi Riko, siapa yang main games kan? Prinsip yang kedua apa? Pengenalan yaitu mencari kesamaan. Nah, dalam komputer itu ada beribu-ribu pola, ada banyak pola ya dalam memecahkan masalah. Nah, pengenalan pola adalah mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai masalah untuk menemukan solusi yang bisa digunakan kembali. Coba berdiri dulu semua, berpasang-pasangan. Oke? Berpasangan kita main up, down, kemudian shake dan boom. Ya. Jadi misalnya tangan guru di bawah, siapa di atas, guru lagi, siapa lagi. Kalau guru bilang up ke atas. Up. Kalau guru bilang down ke bawah. Down. Oke? Kalau guru bilang shake, berarti di nah, kalau guru bilang boom, usahakan jangan dikena. Oke, boom. Oke, gitu ya. Oke, kembali sekali. Up. Down. Shake. Up. Boom. Itu salah satu pengenalan pola. Ada pola up, down,
2 kali tempel. Ya. Cepat. Ayo. Oke. Kelompok 1 nomor. Cepat, Kelompok 2. Siva 2 kali tempel, Siva. Nah, ada berbagai macam pola. Jadi disusun dulu, jangan sampai tertukar polanya. Nah. Oke. Awas tertukar. Bagaimana? Ini polanya bagaimana? Kotak, lope, kotak. Berarti di sini apa? Lope. Iya. Kerja sama dengan temannya. Oke, masih Pak. Oke, siapa yang duluan itu yang menang? Awas terbalik perseginya. Oke, cepat. Gak apa-apa yang penting betul. Oke. Oke, kelompok 2 ya. Menang. Semangat kelompok 1. Oke, mulai kelompok 1. Tadi yang menang kelompok 2. Oke, kelompok 2. Jadi ini dinamakan dengan pengenalan pola. Nah, guru mau coba dulu kita bermain game. Apa bacanya? Oke, ini tadi kenapa kita guru perkenalkan? Karena ini nanti bagian dari gamesnya kita ya. Oke, ada pola. Di situ ada pola bulat, terus bintang, ada 3. Kita mulai gantian ya dari kelompok 1 dulu. Bagaimana caranya ini mobil bisa sampai di ujung? Kita harus susun dulu polanya. Pola apa dulu kelompok 1? Bulat. Oke, betul ya. Betul. Nah, sekarang kelompok 2 apa? Segitiga. Kita coba. Nah, betul. Bulat. Pintar. Betul ya? Kelompok 1. Bulat. Salah. Apa kelompok 2? Bulat.
toh, biar bisa dibaca. Ini apa? E atau P? Coba bagus ini. Terus satu orang dulu. Oke, bagus tulisannya bagus. Oke, sudah terjawab ya kalau tahu awalnya. Kelompok satu, ayo. Oke, satu orang aja menulis garis cepat, satu orang. Oke, kelompok dua. Nama kelompoknya, kelasnya. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, jangan kecil hati. Ini cuma pelajaran ya. Oke, garis cepat. Itu satu orang yang menulis, yang lainnya lihatkan huruf apa saja. Menurutnya kalian, kelompok satu dan kelompok dua betul tidak? Betul. Yakin dengan jawabannya? Tidak ada yang tertukar. Oke. Kelompok satu Makassar, kelompok dua Makassar, kelompok tiga Manado sama. Kelompok dua Surabaya, Palembang, Padang, Bengkulu, Cirebon, Kendari. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah paham berarti ya? Ada pertanyaan? Ada yang bertanyakan setelah tadi? Kita refleksi dulu ya. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Komputer. Apa lagi? Oke. Aplikasi lainnya. Kalau tadi games seru tadi tidak? Nanti pelajaran selanjutnya itu guru kasih pelajaran tentang lebih ke AI ya. Jadi ini kita berpikir dulu komputer. Oke. Yang kedua, apakah ada hal yang sulit dari pelajaran hari ini? Ada. Oke, bagus. Berarti sudah paham? Ya. Coba tadi lupa. Apa tadi komputasional? Apa? Belajar apa? Memecah masalah menjadi lebih kecil. Ya, itu komputasional ya. Berpikir bagaimana komputer dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana kalian bisa menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya masalah besarnya apa? Ya, terlambat bangun. Oke, terlambat bangun. Masalah besarnya. Terus bagaimana caranya biar dia tidak perlu terlambat bangun? Pasang alarm. Bagus. Tidur cepat. Nah, bagus ya. Jadi itu salah satu cara atau kita menyusun langkah-langkah kecil agar masalah besar kita ini yang terlambat bangun jadi tidak terlambat. Kesimpulannya silakan Aurel baca. Adalah sebuah metode dalam masalah yang efektif dengan cara membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Proses ini tidak hanya diterapkan dalam ilmu komputer, tetapi juga relevan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kesimpulannya komputasional adalah sebuah metode memecahkan masalah, kemudian kita membagi masalah itu secara sistematis menjadi lebih kecil agar mudah mendapatkan solusi dan mudah dikelola. Jadi bukan cuma hanya komputer yang bisa ya. Oke, perhatikan, bukan cuma komputer yang bisa memecahkan masalah. Manusia juga lebih-lebih bisa dia memecahkan masalahnya sendiri tanpa harus diperintah. Oke, terima kasih sekian untuk pertemuan kita pada hari ini tentang KKA. Nanti Bu Guru akan kasih tugas di rumah tentang materi kita yaitu komputasional agar lebih paham lagi di rumah ya. Nanti dikumpul sama Bu Guru. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang AI dan juga belajar tentang plug atau menggunakan komputer dan menyambung dengan internet. Sekian, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan?